Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nugrahani dengan NIM 06031282025-026 dari kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan salah satu contoh kasus permasalahan pelanggaran etika pendidik yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik. Maka dari itu, tujuan dari pembuatan video ini yakni untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah etika pendidik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Maka dari itu, langsung saja kita simak cuplikan video kasus etika pendidik sebagai berikut. SMP tepatnya di Surabaya yang menampar siswa, ini viral di media sosial. Siswa kelas 8 tersebut ditampar guru olahraga di depan kelas karena tidak bisa mengerjakan tugas. Baiklah, telah kita saksikan secara bersama terkait dengan salah satu contoh kasus pelanggaran etika pendidik yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik. Dalam video tersebut terlihat seorang guru melakukan tindakan kekerasan kepada seorang siswanya itu sendiri. Hal ini dipicu karena seorang siswa tersebut tidak mampu menjawab soal yang telah diberikan oleh seorang tenaga pendidik. Tentu kasus tersebut tidak dapat ditolerir dan akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi siswa itu sendiri, yang mana akan menimbulkan efek traumatis kepada siswa, di mana akan menghilangnya semangat belajar dan motivasi belajar siswa dan akan menimbulkan rasa ketakutan dalam belajar, sehingga akan mengancam mental dan juga keselamatan dari siswa itu sendiri. Dan kemudian terhadap seorang tenaga pendidik akan memberikan stigma negatif dan kemudian bisa dapat menjadi contoh negatif kepada siswa itu sendiri. Nah, dalam kasus tersebut tentunya seorang pendidik tersebut telah gagal dalam menjalankan etika pendidik itu sendiri, terutama dari adaptability, tanggung jawab, kemampuan untuk menjadi teladan, dan lain sebagainya. Terkait dengan cuplikan dan juga permasalahan dari kejadian tersebut, sungguh sangat disayangkan hal-hal serupa terjadi dalam dunia pendidikan. Tentunya diperlukan solusi dan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama dan yang paling utama yaitu menindak tegas oknum-oknum guru yang telah melakukan tindakan serupa dengan memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian akan menimbulkan efek jera kepada seorang tenaga pendidik itu sendiri. Yang kedua yaitu lebih menanamkan kembali nilai-nilai dan etika pendidik dengan memberikan pemahaman kembali kepada seorang tenaga pendidik akan pentingnya etika pendidik itu sendiri, terutama etika berpandangan positif, di mana seorang guru harus mampu berpandangan positif terkait dengan apa yang terjadi, di mana seorang pendidik dalam kasus tersebut tentunya tidak beranggapan bahwa kekerasan menjadi solusi yang utama dalam mendidik. Karena dalam kasus tersebut seorang pendidik harus mampu membimbing dan juga mendidik peserta didik dalam proses pembelajaran dengan ramah dan juga dengan kasih sayang. Kemudian seorang tenaga pendidik lebih menanamkan kembali etika bertanggung jawab, cerdas dalam mengamati sesuatu, dan kemudian simpati dan kemampuan berkomunikasi dari hati kepada peserta didik dengan memahami karakteristik peserta didik lagi, yang artinya solusi yang paling tepat yaitu lebih kembali ke belajar mengenai etika pendidik itu seperti apa dan bagaimana penerapannya. Kemudian lebih memberikan kepada seorang pendidik itu pelatihan-pelatihan terkait dengan etika pendidik. Kemudian seorang guru ataupun tenaga pendidik ini harus mampu merefleksikan diri, selalu mengevaluasi setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan melakukan hal tersebut tentunya akan membuat seorang tenaga pendidik akan mengambil pembelajaran dan juga akan meningkatkan kembali apa yang terjadi kekurangan yang dilakukan oleh tenaga pendidik itu tadi. Sehingga dengan berbagai solusi yang ada, maka dapat dipastikan tenaga pendidik ini akan mampu lebih
baik lagi dalam memahami dan juga menerapkan terkait dengan arti pentingnya etika pendidik itu sendiri. Baiklah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai kasus pelanggaran etika pendidik yang berkaitan dengan tindakan kekerasan yang melanggar terkait dengan etika adaptability, tanggung jawab, kemampuan menjadi teladan, dan sebagainya. Tentu kita harus menanamkan kepada diri kita sendiri bahwasannya tindakan kekerasan bukanlah jalan utama dalam mendidik peserta didik. Untuk itu, dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memahami siswa, memahami berbagai karakteristik yang ada di dalam diri siswa itu sendiri. Maka dari itu, stop melakukan tindakan kekerasan dalam mengajar dan lebih memperhatikan kasih sayang kepada peserta didik dengan meningkatkan etika-etika yang lebih baik lagi. Maka dari itu, saya Nugrahani dari kelas Indralaya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.